ungkap rahasia besar ke publik. Begini pernyataan jujur sekaligus rahasia yang dibongkar langsung oleh Elkan Bagot usai dengar tatanan PSSI sudah diubah total. Sebut selama ini dirinya tidak ingin memenuhi panggilan Garuda adalah karena ada ex-co PSSI yang bermasalah dan menyebabkan dipecatnya Shin Tae-yong. Jika ex-co PSSI berinisial A ini sudah dipecat, maka Elkan akan kembali ke tanah air dan memenuhi panggilan timnas Indonesia. Benarkah bisa begitu? Yuk simak semua penjelasannya sampai akhir. Yes, alhamdulillah ini bisa terjadi. Patrick Kluivert berikan pernyataan mengejutkan ini soal panggil oleh Romanya di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Arab pada bulan Oktober mendatang. Sebut secara terang-terangan bahwa Ole Romanya sudah merumput bersama skuad utama Oxford United untuk latihan tim inti di Amsterdam. Benarkah bisa dipercaya? Simak penjelasan valid dari Patrick Kluivert. Nah ini nih, pemain kelas Eropa yang berkarier di Bundesliga ini belak-belakan ingin segera diproses naturalisasi oleh PSSI pada akhir bulan September ini. Laurin Ulrich akhirnya buka suara soal proses naturalisasinya menjadi WNI semakin kuat. Sebut bisa bela timnas Indonesia pada bulan Oktober melawan Arab Saudi dan Irak. Validkah informasi A1 ini? Begini kata Laurin Ulrich. Simak beritanya sampai habis. Wow, bisa bikin perang internal kah? Pratama Arhan sindir keras Patrick Kluivert yang tidak ingin memanggil kembali dirinya ke skuad utama timnas Indonesia. Sampai sebut begini di depan publik usai adanya keributan juga dengan istrinya, yaitu Azizah Salsa. Benarkah sampai marah-marah ke tim kepelatihan timnas Indonesia? Yuk simak berita menegangkannya sampai habis. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Elkan Bagot belum juga dipanggil lagi ke timnas Indonesia. Pengamat sebut hanya tunggu waktu muncul rumor mengejutkan soal ex-co PSSI. Nama Elkan Bagot kembali jadi bahan perbincangan hangat publik sepak bola Indonesia. Bek jangkung yang sempat menjadi andalan Garuda di Piala AFF dan Piala Asia ini belum juga dipanggil kembali memperkuat timnas Indonesia dalam beberapa agenda internasional terakhir. Padahal Elkan baru saja memperpanjang kontraknya bersama Ipswich Town hingga tahun 2028, yang menandakan klub Inggris itu masih percaya penuh pada kualitasnya. Dengan postur tinggi, kemampuan duel udara, dan pengalaman bermain di kompetisi Eropa, banyak yang bertanya-tanya mengapa timnas tidak segera kembali memanggilnya. Menurut pengamat sepak bola nasional, Binder Singh, absennya Elkan dari timnas bukan berarti pintu sudah tertutup. Binder menyebut pemanggilan hanya soal waktu sebab pelatih akan selalu mencari opsi terbaik untuk mengisi lini belakang Garuda. Bagot masih muda, potensinya besar. Tinggal menunggu momen yang tepat. Seperti beberapa pemain lain yang pernah absen, suatu saat ia pasti dipanggil lagi, ujar Binder. Binder menekankan persaingan di lini belakang timnas saat ini memang ketat. Nama-nama seperti Jordi Amat, Rizky Ridho, Jay Itzes, hingga Justin Hubner sudah jadi pilihan utama. Namun bukan berarti Elkan kehilangan tempat, apalagi pengalaman di Eropa adalah nilai tambah yang sangat penting. Di balik absennya Elkan, beredar rumor mengejutkan yang memicu diskusi luas. Disebutkan bahwa Elkan Bagot sebenarnya sudah pernah membongkar alasan utamanya mengapa ia selama ini menolak atau tidak memenuhi panggilan timnas Indonesia. Bukan karena Shin Tae-yong, bukan pula karena pelatih baru Patrick Kluivert. Menurut rumor, Elkan mengaku ada sosok yang membuatnya enggan datang, yakni ex-co PSSI, Arya Sinulinga. Kabarnya Elkan merasa tidak nyaman dengan kebijakan maupun intervensi yang dilakukan Arya di internal PSSI.
Rumor yang beredar menyebut jika Arya benar-benar dicopot dari kursi Exco, maka Elkan bersedia kembali membela Garuda kapanpun ia dipanggil. Walau kabar ini belum mendapat konfirmasi resmi, publik sepak bola Indonesia langsung ramai membicarakan kemungkinan adanya faktor non-teknis yang memengaruhi keputusan seorang pemain. Jika rumor tersebut benar, artinya permasalahan timnas Indonesia tidak hanya soal taktik dan kualitas di lapangan, tetapi juga menyentuh ranah manajemen federasi. Situasi seperti ini tentu bisa berpengaruh pada kepercayaan pemain, keharmonisan skuad, bahkan prestasi timnas di level internasional. Di sisi lain, jika permasalahan internal bisa diselesaikan, pemanggilan kembali Elkan akan menjadi kabar positif. Kombinasi bek lokal dan pemain keturunan akan memberi kekuatan lebih bagi Garuda, terutama menghadapi lawan tangguh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Banyak pendukung timnas berharap federasi segera menyelesaikan polemik internal agar tidak mengganggu perjalanan Garuda. Elkan Bagot diyakini masih punya peran besar dalam membawa Indonesia lebih berprestasi, apalagi dengan usia yang masih muda dan pengalaman di Eropa. Bagaimana menurut Anda soal absennya Elkan Bagot dari timnas Indonesia? Apakah benar ini hanya soal waktu atau ada faktor internal yang lebih besar? Lalu bagaimana pendapat Anda mengenai rumor bahwa Elkan tidak nyaman dengan Exco Arya Sinulinga dan baru bersedia kembali jika ia dicopot dari jabatannya? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Mari kita berdiskusi demi masa depan sepak bola Indonesia yang lebih transparan dan berprestasi. Patrick Kluivert resmi akan panggil kembali oleh Romani ke timnas Indonesia usai pulih dari cedera panjang. Publik langsung heboh. Kabar besar kembali mengguncang jagat sepak bola Indonesia. Nama Ole Romani yang sebelumnya sempat tenggelam karena cedera panjang, kini kembali mencuat setelah Patrick Kluivert dikabarkan resmi akan memanggilnya untuk memperkuat timnas Indonesia dalam laga krusial melawan Arab Saudi dan Irak di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keputusan ini sontak menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan pencinta sepak bola tanah air. Bagaimana tidak, Romani sempat absen berbulan-bulan akibat cedera parah, namun kini dirinya diklaim sudah benar-benar pulih dan siap kembali menunjukkan ketajamannya di lapangan hijau. Seperti diketahui, Ole Romani sempat mengalami cedera serius ketika membela klubnya di kompetisi Eropa. Cedera tersebut membuatnya harus menjalani perawatan intensif, termasuk terapi medis yang cukup panjang. Bahkan, tidak sedikit pihak yang pesimis dirinya bisa kembali ke performa terbaik dalam waktu dekat. Namun berkat kerja keras dan dukungan tim medis, Romani berhasil membuktikan ketangguhannya. Ia sudah kembali menjalani latihan fisik secara penuh, mulai dari jogging di treadmill, latihan kekuatan, hingga pemanasan ringan bersama skuad klubnya. Kabar ini pun segera ditangkap Patrick Kluivert yang diyakini langsung memasukkan namanya ke dalam daftar pemain timnas. Kembalinya, Romani dianggap sebagai angin segar bagi timnas Indonesia. Selama ini, lini depan Garuda memang sering menjadi sorotan karena dinilai kurang konsisten dalam urusan mencetak gol. Dengan hadirnya Romani yang memiliki naluri tajam sebagai penyerang, publik berharap daya serang timnas bisa meningkat drastis. Patrick Kluivert sendiri dikenal sebagai sosok pelatih yang gemar memainkan skema menyerang dengan banyak opsi di lini depan. Maka tambahan tenaga dari Romani bisa memberi variasi taktik baru, apalagi menghadapi tim kuat seperti Arab Saudi dan Irak yang punya pertahanan tangguh. Tidak hanya itu, pengalaman Romani bermain di Eropa diyakini akan menambah mentalitas kuat bagi para pemain muda Indonesia lainnya. Kehadirannya bisa menjadi contoh nyata bahwa pemain keturunan yang pulih dari cedera pun bisa kembali bangkit dan siap berjuang demi merah putih. Di balik kabar ini, rumor kencang berhembus bahwa Patrick Kluivert telah resmi memutuskan memanggil kembali Romani. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa undangan resmi sudah dikirimkan kepada pihak Romani dan ia pun menyatakan siap membela timnas Indonesia jika benar-benar dipercaya tampil.
Jika rumor ini terbukti, maka laga melawan Arab Saudi dan Irak akan menjadi debut keduanya pasca cedera. Banyak pihak percaya Romagnoli bisa langsung memberi dampak signifikan karena tipe permainannya yang agresif dan selalu mencari ruang di area berbahaya lawan. Meski kabar ini disambut dengan penuh sukacita, tantangan besar tetap menanti. Pertama, kondisi fisik Romagnoli yang baru saja pulih tentu masih menjadi tanda tanya. Apakah ia bisa langsung bermain 90 menit penuh atau hanya dijadikan super sub untuk menjaga kebugarannya? Kedua, adaptasi dengan rekan-rekan setim. Absennya yang cukup lama membuat Romagnoli perlu kembali menyatu dengan pola permainan skuad Garuda yang kini sudah mulai terbentuk di bawah arahan Patrick Kluivert. Ketiga, ekspektasi publik yang sangat besar bisa menjadi tekanan tersendiri. Seperti yang sudah sering terjadi, pemain keturunan biasanya mendapat sorotan berlebih dan jika gagal tampil apik, kritik pun bisa datang bertubi-tubi. Namun jika mampu melewati semua rintangan itu, tidak diragukan lagi bahwa Romagnoli akan menjadi salah satu kunci penting dalam perjuangan timnas Indonesia di babak kualifikasi ini. Tak bisa dipungkiri, supporter Indonesia adalah salah satu yang paling fanatik di dunia. Mereka selalu hadir dengan semangat luar biasa baik di stadion maupun di media sosial. Nama Ole Romagnoli sudah sering disebut-sebut dalam berbagai forum supporter dan kabar kembalinya ia ke timnas tentu menambah optimisme menjelang laga besar melawan Arab Saudi dan Irak. Banyak yang berharap Romagnoli bisa mencetak gol penting untuk mengangkat moral timnas, sekaligus membawa Indonesia selangkah lebih dekat menuju mimpi besar tampil di Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut Anda soal kabar kembalinya Ole Romagnoli ke timnas Indonesia? Apakah Anda optimis bahwa ia bisa memberikan kontribusi besar melawan Arab Saudi dan Irak? Apakah menurut Anda Patrick Kluivert sudah tepat memutuskan memanggil Romagnoli di saat ia baru pulih dari cedera ataukah sebaiknya ia diberi waktu lebih lama untuk memulihkan kondisi fisiknya? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Karena suara Anda akan menjadi bagian penting dalam membangun semangat timnas Indonesia menuju panggung dunia. Jangan ragu untuk berbagi analisis, kritik, maupun dukungan Anda sebab setiap komentar bisa menjadi dorongan moral bagi para pemain Garuda. Jadi, apakah Ole Romagnoli benar-benar akan menjadi penentu kemenangan timnas Indonesia? Mari kita nantikan bersama, dan jangan lupa tinggalkan komentar Anda di bawah. Laurin Ulrich buka peluang perkuat timnas Indonesia. Rumor naturalisasi makin kencang, siap tampil lawan Arab Saudi dan Irak. Kabar mengejutkan kembali datang dari sepak bola tanah air. Laurin Ulrich, pemain muda berbakat yang kini membela klub Bundesliga Stuttgart, secara terbuka mengungkapkan peluangnya untuk memperkuat timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert. Dalam sebuah wawancara singkat, Ulrich menyebut dirinya tidak menutup kemungkinan untuk berseragam merah putih, sekaligus memberikan sinyal positif bagi masa depan sepak bola Indonesia. Kabar ini sontak membuat publik heboh. Pasalnya, Laurin Ulrich merupakan salah satu talenta muda yang sedang naik daun di Eropa. Dengan usia yang masih belia, ia sudah mendapat menit bermain di level tertinggi sepak bola Jerman, bahkan masuk radar beberapa klub besar. Kehadirannya di timnas Indonesia tentu akan menjadi tambahan kekuatan signifikan, khususnya menghadapi lawan berat di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam pernyataannya, Ulrich menegaskan dirinya terbuka dengan peluang memperkuat Indonesia. Ia menyebut sudah mengetahui antusiasme besar publik tanah air yang selalu menyambut pemain keturunan dengan penuh dukungan. Indonesia adalah negara dengan basis supporter luar biasa. Saya sudah melihat bagaimana dukungan mereka kepada tim dan tentu ini sesuatu yang istimewa jika bisa menjadi bagian dari itu, ujarnya dengan penuh semangat. Pernyataan ini menambah optimisme bahwa proses menuju naturalisasi pemain keturunan Jerman tersebut tidak hanya sekadar rumor belaka, melainkan sudah mulai berada di jalur yang nyata. Di balik pernyataan resmi itu muncul rumor kuat yang menyebutkan bahwa Laurin Ulrich belak-belakan membocorkan informasi penting terkait proses naturalisasinya.
Ia disebutkan mengaku bahwa semua administrasi hampir rampung dan tinggal menunggu pengumuman resmi dari federasi maupun pemerintah Indonesia. Bahkan rumor yang beredar menyebutkan bahwa Ulrich sudah dipastikan akan bisa memperkuat timnas Indonesia dalam 2 laga penting melawan Arab Saudi dan Irak di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika kabar ini benar, maka kehadiran Ulrich akan menjadi suntikan energi baru yang sangat dibutuhkan skuad Garuda untuk menembus babak berikutnya. Kehadiran Laurin Ulrich tentu akan membawa banyak dampak positif. Pertama, kualitas teknik dan pengalaman bermain di Bundesliga jelas bisa meningkatkan daya saing timnas Indonesia. Kedua, usianya yang masih sangat muda membuat Ulrich bisa menjadi investasi jangka panjang bagi skuad Garuda. Selain itu, keberadaan Ulrich juga diyakini akan memperkuat lini tengah Indonesia. Sebagai gelandang serba bisa, ia mampu menjadi penghubung antara lini pertahanan dan lini serang. Gaya mainnya yang modern cocok dengan filosofi Patrick Kluivert yang menekankan penguasaan bola dan serangan cepat. Tak butuh waktu lama, kabar ini langsung ramai diperbincangkan oleh para supporter Indonesia di media sosial. Banyak yang menilai bahwa naturalisasi Ulrich akan menjadi langkah besar untuk meningkatkan kualitas timnas. Ada pula yang berharap agar prosesnya bisa selesai dengan cepat agar ia segera bisa bergabung dalam persiapan menghadapi Arab Saudi dan Irak. Namun tidak sedikit pula yang mengingatkan agar timnas tetap fokus dengan pemain lokal yang sudah ada. Menurut mereka, kehadiran pemain naturalisasi sebaiknya menjadi pelengkap, bukan pengganti utama. Bagaimana menurut Anda soal peluang Laurin Ulrich memperkuat timnas Indonesia? Apakah Anda optimis proses naturalisasi ini bisa segera rampung dan ia benar-benar bisa tampil? Melawan Arab Saudi dan Irak, apakah langkah Patrick Kluivert untuk mendatangkan pemain keturunan seperti Ulrich adalah keputusan tepat untuk meningkatkan daya saing Garuda? Mari sampaikan opini Anda di kolom komentar. Jangan ragu berbagi pandangan, analisis, dan dukungan Anda. Suara Anda penting untuk membangun semangat timnas Indonesia dalam mewujudkan mimpi besar menuju Piala Dunia 2026. Jadi, apakah Laurin Ulrich benar-benar akan jadi kejutan terbesar timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia? Mari kita tunggu bersama, dan jangan lupa tinggalkan komentar Anda di bawah. Reaksi berkelas Pratama Arhan tak kunjung dipanggil Patrick Kluivert ke timnas Indonesia. Tetap doakan lolos Piala Dunia 2026. Muncul rumor pemanggilannya akan segera diumumkan. Pemain sayap asal Blora, Pratama Arhan menunjukkan sikap yang layak diacungi jempol ketika membahas tentang dirinya yang belum dipanggil kembali oleh pelatih Patrick Kluivert untuk timnas Indonesia. Meskipun belum mendapat panggilan, Arhan memilih untuk tetap memberikan dukungan dan doa terbaik bagi skuad Garuda. Arhan mengungkapkan optimisme bahwa timnas Indonesia memiliki peluang nyata untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dan ia berharap tim terus berkembang, maju, dan memperlihatkan performa terbaik di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah tampil di Piala AFF 2024 di bawah pelatih Shin Tae-yong, Arhan belum kembali menyandang seragam merah putih dalam pertandingan internasional. Keputusan tersebut memicu banyak pertanyaan dari publik dan penggemar sepak bola. Meski begitu, bukannya marah atau menyalahkan, Arhan memilih untuk menunjukkan reaksi berkelas. Ia mengakui bahwa mungkin ada banyak faktor yang menjadi pertimbangan pelatih dan federasi dalam memilih pemain. Arhan juga menyampaikan doa agar rekan-rekan satu timnya tetap semangat dan berhasil membawa Indonesia menuju Piala Dunia. Di balik sikap Arhan yang tenang dan penuh hormat, muncul rumor kuat bahwa pemanggilan kembali ke timnas Indonesia tinggal menunggu waktu saja. Beberapa sumber menyebut bahwa Patrick Kluivert dan staf pelatih sedang mempertimbangkan untuk memasukkan kembali Arhan ke dalam daftar pemain, khususnya menghadapi laga krusial melawan Arab Saudi dan Irak di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026.
Rumor mengatakan bahwa keputusan tersebut didasari oleh keinginan Kluivert untuk memperkuat skuad dengan kombinasi pemain yang bisa memberikan kecepatan, kreativitas di sayap, dan pengalaman bertanding internasional di mana Arhan dianggap memenuhi kriteria tersebut. Jika rumor ini benar, Arhan diperkirakan akan segera kembali ke skuad dalam pengumuman mendatang. Kehadiran kembali Pratama Arhan di skuad Garuda akan membawa beberapa manfaat signifikan. Variasi serangan, Arhan dikenal punya kecepatan dan kemampuan menggiring bola yang baik di sayap kiri. Ia mampu membuka ruang, memberikan umpan silang, dan juga ikut membantu pertahanan bila dibutuhkan. Pengalaman dan kepemimpinan, walau usianya masih muda, Arhan sudah memiliki pengalaman internasional dan perjalanan yang penuh liku. Kembali tampil di timnas bisa meningkatkan kepercayaan dirinya dan menjadi inspirasi bagi pemain muda lainnya. Motivasi tambahan skuad, hadirnya kembali Arhan dapat memicu persaingan internal yang sehat antara pemain. Pemain lain yang saat ini dimainkan bisa terdorong tampil lebih baik agar tetap dipilih. Namun ada juga tantangan yang harus dihadapi, adaptasi kembali ke sistem permainan Kluivert, kebugaran, dan bagaimana pelatih akan menyesuaikan taktik dengan kehadirannya. Dan tentunya walau rumor bagus, belum ada konfirmasi resmi dari PSSI maupun pelatih tentang pemanggilan Arhan. Bagaimana pendapat Anda mengenai sikap Pratama Arhan yang tetap mendukung timnas Indonesia meski belum dipanggil kembali? Apakah Anda setuju bahwa Arhan pantas dipanggil kembali oleh Patrick Kluivert, terutama untuk laga menghadapi Arab Saudi dan Irak di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026? Tulis komentar dan pendapat Anda di kolom komentar. Mari berdiskusi dan berbagi pandangan karena suara Anda sangat berarti dalam perkembangan sepak bola Indonesia.